sekarang kita masuk ke penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Perlu kalian ketahui bahwa kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Adapun ciri-ciri kartu kendali, yaitu pada sistem kartu kendali, perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Ciri yang kedua adalah lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu berwarna kuning, berwarna hijau, dan berwarna merah. Kelebihan menggunakan kartu kendali lebih efisien dibanding buku agenda. Dapat membedakan sifat surat, menghilangkan pencatatan berulang, mudah melacak lokasi surat, memudahkan penyusunan arsip, dan memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Selanjutnya, prosedur surat masuk sistem kendali ini, kalian harus mengidentifikasi sebelumnya jenis surat. Kalian harus membedakan mana yang termasuk surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Mari kita mengikuti prosedur surat penting masuk menggunakan sistem kendali. Pertama, penerimaan surat. Tugas penerima surat adalah menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarnya, serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Yang kedua, menyortir surat masuk tersebut berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul, antara lain surat kilatkah, surat segera, surat pribadi, ataupun surat rahasia. Yang ketiga, menyerahkan surat tersebut ke pencatat surat. Adapun tugas dari pencatat surat, yang mana prosedur yang kedua melakukan pencatatan surat. Yang pertama, mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Kedua, menentukan kode klasifikasi dan indeks surat, serta unit pengolah pada kartu kendali. Yang ketiga, mengambil kartu kendali 1 sebagai pengganti buku agenda. Yang keempat, menyatukan kartu kendali 2 dan 3 serta surat dengan penjepit kertas dan mengarahkannya ke pengarah surat. Adapun yang harus dilakukan oleh pengarah surat, yaitu menerima surat yang telah dilampiri kartu kendali 2 dan 3 serta memaraf kartu kendali 3 sebagai bukti surat sudah diterima. Yang kedua, menentukan arah surat kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan. Yang ketiga, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Selanjutnya, menyerahkan surat yang sudah selesai diproses ke penata arsip atau arsiparis dan menukar kartu kendali 3 dengan kartu kendali 1. Selanjutnya, yang dilakukan pada saat penyampaian surat ke unit pengolah. Unit pengolah terdiri dari 3, yaitu unit pengolah itu sendiri, pimpinan unit pengolah, dan pelaksana. Apa sih yang harus dilakukan oleh bagian unit pengolah? Yang pertama, dari tata usaha unit pengolah yang harus dilakukan, menerima surat dan kartu kendali 3 serta memarafnya sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Yang kedua, membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat berikut lembar disposisi 1 dan 2, serta kartu kendali 3 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Selanjutnya, menerima kembali surat, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Selanjutnya, menyimpan kartu kendali 3 dan meneruskan surat berikut dengan lembar disposisi kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi. Terakhir, menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana jika surat tersebut sudah selesai diproses untuk kemudian disimpan beberapa lama. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh pimpinan unit pengolah dalam penyampaian surat ke unit pengolah ini, yang pertama, menerima surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Yang kedua,
mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Dan yang terakhir, menyerahkan kembali surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Terakhir yang harus dilakukan oleh pelaksana dalam penyampaian surat ke unit pengolah ini yang pertama, menerima surat berikut lembar disposisi 1 pimpinan dari tata usaha unit pengolah. Yang kedua, melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi. Dan yang terakhir, menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah jika surat sudah selesai diproses atau ditindaklanjuti. Berikutnya adalah penyimpanan atau penataan arsip. Tugas penata arsip atau arsiparis yang pertama, menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Yang kedua, menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Yang ketiga, menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Nah, itulah tadi prosedur surat penting masuk menggunakan sistem kendali. Sekarang bagaimana sih prosedur surat biasa yang masuk menggunakan sistem kendali? Langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa adalah sebagai berikut. 1. Dicatat setelah banyak, begitu 1 atau 2 hari. Lalu kemudian dibuat dalam rangkap 2. Yang kedua, dicatat dan disampaikan ke unit pengolah bersama lembar pengantarnya. Dan terakhir, unit pengolah membubuhi paraf pada lembar pengantarnya. Nah, itulah prosedur pengurusan surat biasa menggunakan sistem kartu kendali. Nah, sekarang bagaimana prosedur pengurusan surat masuk rahasia menggunakan sistem kartu kendali? Yang pertama, surat rahasia diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatat surat. Yang kedua, pencatat mencatat surat tanpa membuka sampul ke dalam lembar pengantar surat rahasia atau rangkap 2, lalu menyerahkan kepada pengarah surat. Yang ketiga, pengarah surat memeriksa pengisian lembar pengantar dan meneruskan kepada pimpinan unit pengolah. Yang keempat, pimpinan unit pengolah memberi paraf pada lembar pengantar 1 dan 2, kemudian menyimpan surat tersebut.